Bab 1446, Penatua Dongfang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Penatua Dongfang. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kelompok murid pelataran luar di sekitarnya terguncang. Hanya ada satu Penatua Dongfang di distrik pelataran luar mereka, bukan? Tidak hanya itu, tetapi dia juga adalah tetua dari pelataran luar yang bertanggung jawab atas seluruh pelataran luar. Di Sekte Penerangan Bulan, posisi Penatua Dongfang bahkan lebih tinggi dari beberapa Penatua pelataran dalam. Set, Deng Wei tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian, aku pikir kamu hanya mengatakan omong kosong. Menurutmu siapa sebenarnya yang meminta Penatua Dongfang menjadi saksi dan penjaminmu? Pada saat yang sama, tatapan sekelompok murid pelataran luar oleh sekitarnya juga dipenuhi dengan skeptisisme. Mereka tidak terlalu percaya dengan kata-kata Duan Lingtian. Meskipun Penatua Dongfang adalah Grand Elder pelataran luar yang selalu berada di distrik pelataran luar, dia adalah seseorang yang sangat tertutup dalam pergerakan dan keberadaannya di pelataran luar sampai-sampai banyak murid pelataran luar yang memasuki Sekte Penerangan Bulan selama 5 tahun terakhir bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saat ini, Duan Lingtian, murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte selama hampir 2 bulan ini sebenarnya mengatakan bahwa dia akan meminta Penatua Dongfang untuk menjadi saksi dan penjamin untuk taruhan yang dia buat. Untuk sesaat, hampir tidak ada yang percaya padanya. Sepertinya kalian semua masih dipenuhi keraguan. Dalam hal ini, saat ini besok, saya akan pergi ke lapangan latihan lagi untuk memasang taruhan. Sebelum itu, saya akan mengundang Penatua Dongfang untuk membuat pengumuman. Di hadapan skeptisisme kelompok murid pelataran luar, Duan Lingtian tidak terkejut dengan reaksi mereka. Adapun bagi kalian yang sudah bertaruh dengan saya, jika Anda masih ingin mengambil kembali taruhan Anda besok, bawa saja janji tertulis di tangan Anda untuk mengubahnya. Setelah Duan Lingtian menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan mundur, meninggalkan sekelompok murid pelataran luar yang saling menatap bingung, dan juga Deng Wei yang memiliki ekspresi sinis. Meminta Penatua Dongfang untuk menjadi saksi dan penjamin taruhan ini. Duan Lingtian ini benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Deng Wei mencibir. Dia awalnya berpikir bahwa taruhan yang dia buat akan dapat dilanjutkan sekarang setelah Duan Lingtian pergi, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa kelompok murid pelataran luar tidak lagi berminat untuk bertaruh dengannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kakak senior Duan Lingtian akan dapat membuat Penatua Dongfang menjadi saksi dan penjamin permainannya? Saya rasa tidak. Saya juga tidak berpikir begitu, namun, nada suara kakak senior Duan Lingtian tampaknya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jangan bilang bahwa Penatua Dongfang sebenarnya telah mengambil kakak senior Duan Lingtian sebagai muridnya secara rahasia. Itu mungkin saja, meskipun Penatua Dongfang selalu merahasiakan keberadaannya, sebagai tetua agung dari pelataran luar, saya yakin dia tahu tentang apa yang terjadi baru-baru ini di pelataran luar. Bakat bawaan kakak senior Duan Lingtian lebih dari cukup untuk membangkitkan minat Penatua Dongfang. Saya pikir itu tidak mungkin. Mengapa? Kenapa kamu tidak berpikir sendiri? Jika kakak senior Duan Lingtian benar-benar murid Penatua Dongfang, apakah menurutmu dia akan membiarkan kakak senior Duan Lingtian menerima undangan duel maut yang dikeluarkan oleh kakak senior Feng Fan? Kamu memiliki poin yang valid. Di tengah diskusi, sekelompok murid pelataran luar terus pergi satu persatu. Tidak ada yang berminat untuk bertaruh dengan Deng Wei lagi. Aku agak menantikan besok sekarang. Ya, kami akan mengetahui hasilnya besok. Jika kakak senior Duan Lingtian benar-benar dapat mengundang Penatua Dongfang untuk menjadi penjaminnya, maka saya tidak akan ragu untuk pergi keluar. Pada saat itu, saya akan mempertaruhkan semua poin merit saya pada kakak senior Feng Fan. Petik 2. Setelah murid pelataran luar pergi, mereka masih belum menghentikan obrolan mereka. Tidak lama setelah itu, seluruh distrik pengadilan luar juga mengetahui tentang taruhan yang dibuat Duan Lingtian, dan fakta bahwa dia mengaku telah meminta Penatua Dongfang untuk menjadi penjaminnya untuk permainannya. Sebagian besar orang merasa bahwa Duan Lingtian membual. Aku agak berharap apa yang dia katakan itu benar, jika Penatua Dongfang benar-benar menjadi penjaminnya, aku juga akan bertaruh. Gerakan mengungkap kekerasan Wal demi menghapuskannya. Duan Lingtian pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah dia hanya mencoba memberikan kekayaannya kepada kita sebelum dia meninggal? Saat pelataran luar sedang ramai, Duan Lingtian, yang merupakan pihak yang beraksi,
telah pergi ke daerah terpencil di distrik pelataran luar. Itu sangat terpencil sehingga tidak ada yang akan pergi ke sana. Tentu saja, alasan tak seorang pun pergi ke sana adalah karena ini adalah area terlarang di distrik pelataran luar. Segera, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri ketika dia datang ke sebuah rumah besar yang berdiri sendiri. Ini pasti tempatnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian berjalan ke mansion di depan. Pintu mansion terbuka lebar dan tidak ada jejak siapapun yang terlihat. Namun, tepat ketika Duan Lingtian berjalan di dekat pintu mansion, dua sosok besar tiba-tiba menghalangi di depannya seperti dua menara. Si kecil, tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah area terlarang? Kamu hanya murid pelataran luar. Beraninya kau melanggar aturan pelataran luar dan memasuki area terlarang. Hukuman apa yang menurutmu pantas untukmu? Dua orang kekar yang menjulang menggeram pada Duan Lingtian satu demi satu. Menghadapi dua pria kekar yang mendominasi ini, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya ingin melihat Penatua Dongfang. Huff, apakah Anda pikir Penatua Dongfang adalah seseorang yang dapat Anda lihat dengan mudah sesuka Anda? Kedua pria kekar itu maju selangkah dengan sikap yang mengesankan seolah-olah mereka mencoba memaksa Duan Lingtian. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Terlepas dari sikap mereka yang mengesankan, Duan Lingtian terus berdiri di sana dengan ekspresi yang tidak berubah tanpa bergerak sedikitpun. Tolong sampaikan pesan atas nama saya bahwa saya, Duan Lingtian, seorang murid pengadilan luar, memiliki sesuatu untuk diminta dari Penatua Dongfang. Di bawah tatapan terkejut kedua pria kekar itu, Duan Lingtian menangkupkan tangannya di depan dadanya dan melanjutkan dengan tidak rendah hati atau arogan. Kamu Duan Lingtian. Setelah mendengar ini, kedua pria itu terkejut pada awalnya sebelum mulai mengamatinya dari atas ke bawah. Selain memiliki wajah yang tampan, aku tidak begitu melihat kelebihan lain apa yang kamu miliki. Apakah Anda benar-benar mengalahkan 100 teratas dari pelataran luar meskipun Anda baru saja memasukinya? Petik 2. Dan setelah sebulan memasuki sekte, kamu telah mengalahkan orang lain yang menduduki peringkat ke-47 di pelataran luar. Menarik. Jelas bahwa kedua pria kekar itu juga pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa pemuda berbaju ungu di depan adalah Duan Lingtian, sikap mereka sedikit melunak. Salah satu dari mereka bahkan menggelengkan kepalanya dan berkata, Duan Lingtian, jika Anda di sini hanya untuk meminta Penatua Dongfang untuk mencabut undangan duel maut itu, maka saya khawatir upaya Anda akan sia-sia. Dengan bakat bawaan Duan Lingtian, selama dia bisa tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi orang terkemuka di Sekte Penerangan Bulan. Bahkan jika itu 100 tahun kemudian, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi pilar utama Sekte Penerangan Bulan. Kamu bisa menolak undangan deat duel itu sendiri. Apakah Anda merasa bahwa menolaknya sendiri sangat memalukan sehingga Anda ingin mencari Penatua Dongfang sehingga dia dapat menekan Feng Fan untuk mencabut undangan duel kematian itu sebagai gantinya? Salah satu dari mereka bertanya dengan acuh tak acuh. Mencabut undangan deat duel. Ketika Duan Lingtian mendengar apa yang dia katakan, dia tercengang. Mungkinkah kedua orang ini masih tidak tahu tentang fakta bahwa dia telah menerima undangan duel kematian Feng Fan? Faktanya, dia telah menebaknya dengan benar. Meskipun dia telah menerima undangan duel kematian Feng Fan pagi ini dan berita ini telah menyebar ke seluruh distrik pengadilan luar, berita itu belum sampai di sudut pengadilan ini. Saya pikir sepertinya ada kesalahpahaman. Duan Lingtian menimpali, sejak saya keluar dari kultivasi saya sekarang, saya sudah menerima undangan duel kematian yang dikeluarkan Feng Fan. 3 hari kemudian, saya akan bertarung hidup atau mati dengannya di lapangan latihan. Jika kalian berdua tertarik, Anda dapat memeriksanya juga. Petik 2. Tanpa ragu, kata-kata Duan Lingtian mengejutkan kedua pria kekar itu. Kau sudah menerimanya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Duan Lingtian benar-benar akan menerima undangan duel kematian Feng Fan. Sebenarnya, sebelum ini, mereka hampir yakin bahwa dia akan menolaknya karena mereka tahu tentang latar belakang Feng Fan. Namun, kenyataan tampaknya telah mempermainkan mereka. Kalian berdua, tolong sampaikan pesan atas namaku, Duan Lingtian menambahkan lagi. Saat ini, keduanya tidak lagi berani memandang rendah dirinya. Tidak peduli apakah tindakan Duan Lingtian menerima undangan duel kematian Feng Fan adalah karena kepercayaan dirinya atau karena alasan lain, sisi berani dirinya ini cukup untuk mendapatkan penghormatan yang mendalam dari yang lain. Tolong tunggu sebentar,
kata salah satu pria sebelum memasuki mansion. Duan Lingtian, Anda benar-benar berani menerima undangan duel kematian Feng Fan, apakah Anda tahu siapa dia? Pria yang tersisa tidak bisa menahan pertanyaan untuk tidak naik. Dia bahkan berpikir bahwa alasan Duan Lingtian menerima undangan duel kematian Feng Fan adalah karena dia tidak tahu tentang latar belakang Feng Fan sama sekali dan hanya termakan oleh dorongan tiba-tiba. Sama seperti saya, dia adalah murid pelataran luar, jawab Duan Lingtian lugas. Apakah kamu tahu bahwa dia berbeda dari murid pelataran luar biasa lainnya? Sudut mulut pria kekar itu berkedut hebat. Mendengarkan nada bicara Duan Lingtian, dia berpikir bahwa dia mungkin benar-benar tidak tahu tentang latar belakang Feng Fan sama sekali. Seorang murid pelataran luar yang menduduki peringkat kelima pelataran luar, jawab Duan Lingtian lagi. Tepat ketika ekspresi yang mengatakan, seperti yang kupikirkan, muncul di wajah pria kekar itu, Duan Lingtian menambahkan lagi, oh ya, dia tampaknya berada di peringkat ke-99 di peringkat bumi atau semacamnya. Kamu tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat bumi, namun kamu masih berani menerima undangan duel kematiannya. Mata pria kekar itu melotot. Melihat betapa santainya Duan Lingtian, pria itu tersenyum kecut dan bertanya, apakah Anda tahu apa yang diwakili oleh peringkat bumi? Ini mewakili puncak tahap penumpahan fana di 9 aliansi sekte. Mereka yang berada di peringkat teratas peringkat bumi bahkan dapat mengalahkan Martial Saint Rudiment Stage dan penggarap Dao awal. Kekuatan mereka bahkan sebanding dengan Martial Saint Rudiment Stage dan penggarap Dao tingkat menengah. Adapun mereka yang berada di peringkat belakang, mereka dapat bertarung dengan Martial Saint Rudiment Stage awal dan penggarap Dao untuk memutuskan undian, jawab Duan Lingtian seolah-olah dia sedang menghafal buku teks. Kamu tahu tentang ini, namun kamu masih berani menerima undangan duel kematian yang dikeluarkan oleh pembangkit tenaga listrik peringkat bumi. Jawaban Duan Lingtian di luar dugaan pria kekar itu. Namun, dia bahkan lebih bingung. Apakah Duan Lingtian ini benar-benar tidak takut mati? Jangan bilang dia benar-benar yakin bisa mengalahkan Feng Fan. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak pria kekar itu tetapi segera, dia menekannya lagi. Mustahil, ini tidak mungkin. Mungkin Duan Lingtian memiliki bakat bawaan yang mengesankan, tetapi dia baru memasuki sekte penerangan bulan selama 2 bulan. Basis kultivasinya kemungkinan besar bahkan belum berada di tahap penumpahan fana Paramon, pikir pria kekar itu pada dirinya sendiri. Melihat bagaimana Duan Lingtian berdiri di sana menunggu dengan tenang, bebas dari kesombongan dan ketidaksabaran, hati pria kekar itu terkejut. Pemuda ini tampaknya memiliki kedewasaan yang melampaui usianya. Ini melampaui harapannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda di sini untuk mencari Penatua Dongfang, saya harus memperingatkan Anda bahwa Penatua Dongfang mungkin tidak ingin melihat Anda. Itu hanya akan menjadi kerugiannya jika dia menolak untuk bertemu denganku, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Bab 1447, Jutaan Poin Merit. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, pria kekar itu mengerutkan kening dan mendengus, "Huff. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda." Petik 2. Setelah 15 menit, pria kekar yang baru saja pergi akhirnya kembali. Duan Lingtian, Tetua Dongfang telah menunggumu, ikuti aku. Dia menyetujuinya. Pria kekar yang tinggal bersama Duan Lingtian terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pria yang telah dia layani selama bertahun-tahun akan benar-benar setuju untuk bertemu dengan seorang bocah lelaki yang belum dewasa seperti Duan Lingtian. Mungkin, Penatua Dongfang menyukai bakat bawaannya. Ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal yang bisa dipikirkan oleh pria kekar itu. Dari saat Duan Lingtian memasuki mansion Dongfang Kuan, Grand Elder dari pelataran luar sampai dia pergi, seluruh proses hanya memakan waktu 15 menit. Adapun apa yang terjadi di dalam rumah Dongfang Kuan dalam 15 menit ini, tidak ada orang lain selain Duan Lingtian dan Dongfang Kuan yang tahu. Setelah meninggalkan rumah Dongfang Kuan, Duan Lingtian kembali ke halamannya dan memasuki kamarnya sebelum memasuki tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi. 3 hari di dalam pagoda setara dengan 1 hari di luar. Rentang 3 hari sudah cukup untuk memungkinkan dia mengolah teknik taktik bela diri Saint Grade. Faktanya, dalam sebulan terakhir, dia tetap berada di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah selama 3 bulan. Ketika bulan kedua berakhir, dia sudah membuat terobosan ke tahap kesempurnaan Mortal Shading. Adapun sisa bulan terakhir,
dia telah menggunakannya untuk mengolah teknik taktik bela diri Seingrad. Di antara mereka, dia telah membuat kemajuan tercepat dalam teknik pertahanan, baju perak. Saat ini, baju peraknya telah dikultivasikan mendekati tahap sempurna. Panggung sempurna adalah tahap kelima dalam taktik bela diri kelas suci dan itu juga merupakan tahap tertinggi. Kemeja perak itu sendiri adalah teknik pertahanan yang mencurahkan perhatian untuk menggabungkan energi sejati seseorang ke dalam tubuh seseorang. Jika tubuh lebih kuat, penggabungan akan lebih sederhana. Setelah melalui 2 transformasi, tubuh Duan Lingtian kini telah mencapai tahap yang tangguh. Seperti yang dinyatakan oleh Penatua Huo, apalagi naga surgawi bercakar 5, bahkan naga surgawi bercakar 6 yang memiliki level yang sama tidak dapat dibandingkan dengan Duan Lingtian saat ini hanya dalam hal keuletan tubuh saja. Kegigihan tubuh Duan Lingtian setara dengan naga surgawi bercakar 7 sekarang. Tentu saja, tidak ada naga surgawi bercakar 6 sama sekali di tanah suci bela diri Dao, apalagi naga surgawi bercakar 7. Di klan naga tanah suci bela diri Dao, naga surgawi bercakar 5 adalah anggota klan naga yang memiliki garis keturunan tertinggi. Naga surgawi 6 cakar tidak ada di sana sama sekali. Paling tidak, dari apa yang Duan Lingtian pelajari dari Suen Nai, tidak ada naga surgawi bercakar 6 sama sekali di tanah suci Dao marsial. Saat seluruh tubuh Duan Lingtian bersinar dalam cahaya keperakan, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya terus memiliki perasaan bahwa saya akan dapat memperoleh beberapa kesempatan khusus dalam waktu 3 hari ini dan mengolah baju perak saya ke tahap sempurna di satu gerakan. Petik 2. Sama seperti Duan Lingtian dalam budidaya tertutup, berita mengejutkan lainnya mengejutkan seluruh pelataran luar sekte penerangan bulan seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Penatua Dongfang telah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa jika Duan Lingtian mati di tangan Feng Fan dalam 3 hari, dia akan membayar poin merit dalam kartu kristal Duan Lingtian kepada mereka yang telah memenangkan taruhan melawan Duan Lingtian. Selain mengejutkan kelompok murid pelataran luar, berita ini juga mengejutkan setiap diaken dan penatua pelataran luar. Sejak kapan Penatua Dongfang peduli tentang hal-hal sepele seperti itu? Ini tidak bisa dipercaya. Penatua Dongfang benar-benar mengumumkan pernyataan dan bersedia untuk mengurus pengaturan pasca duel Duan Lingtian setelah dia dibunuh oleh Fang Fen. Duan Lingtian benar-benar membiarkan Penatua Dongfang melakukan masalah kecil seperti itu untuknya. Jangan bilang bahwa dia sebenarnya adalah murid yang diambil oleh Penatua Dongfang secara rahasia. Mustahil. Jika dia adalah murid Penatua Dongfang, Penatua Dongfang tidak akan pernah membiarkan dia menerima undangan duel kematian Feng Fan untuk melindunginya. Tidak peduli apa, Duan Lingtian telah menggunakan fakta untuk menanggapi keraguan dari kelompok murid pelataran luar dan Deng Wei, diaken pelataran luar. Bagaimana ini mungkin? Ketika Deng Wei mengetahui berita ini, dia benar-benar tercengang. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian benar-benar dapat mengundang Penatua Dongfang untuk menjadi saksi dan penjamin taruhannya. Namun, segera, seringai merayap di wajahnya. Jadi bagaimana bahkan jika Anda memiliki Penatua Dongfang untuk menjadi saksi dan penjamin Anda? Pada akhirnya, kamu masih akan mati di tangan Feng Fan. Di dalam halaman kecil yang berdiri sendiri di pelataran luar. Duduk di depan meja batu, Yemen memutar-mutar gelas anggur di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian, aku harap kamu tidak akan mati di tangan Feng Fan dalam 3 hari. Hidupmu adalah milikku, milik Yemen. Di matanya, kecemerlangan dingin melintas seperti meteor yang menghilang begitu muncul di langit malam. Pada hari kedua, lapangan latihan di distrik pelataran luar sangat meriah. Setiap murid pelataran luar berbaris untuk bertaruh dengan Duan Lingtian. Mereka bertaruh pada Feng Fan dalam duel kematian yang akan berlangsung 2 hari kemudian dengan poin merit mereka. Pada saat itu, jika Feng Fan menang, mereka akan bisa mendapatkan pembayaran 1 hingga 30. Hanya dalam beberapa hari, mereka akan bisa mendapatkan 31 poin merit hanya dengan menginvestasikan 30 poin merit. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian pada dasarnya hanya memberikan poin meritnya kepada mereka, membuat mereka merasa tidak enak jika mereka tidak mengambilnya darinya. Tentu saja, bukan karena mereka tidak pernah memikirkan konsekuensinya jika dia menang. Namun, mereka merasa itu tidak mungkin. Jika itu hanya duel biasa, maka Feng Fan mungkin bekerja sama dengan Duan Lingtian dan berpura-pura kalah untuk berbagi poin merit dengannya. Namun, duel yang akan berlangsung 2 hari kemudian adalah duel maut.
Duel kematian tidak akan pernah berakhir kecuali seseorang meninggal. Setelah duel maut berlaku, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Kalau tidak, dia akan dihukum mati. Ini berlaku bahkan untuk para tetua pelataran dalam dan bahkan wakil pemimpin sekte. Aturan adalah aturan. Selain beberapa pembangkit tenaga Saint Stage yang paling kuat di Sekte Penerangan Bulan, termasuk pemimpin Sekte Penerangan Bulan, semua orang lain tidak berhak melanggar aturan, apalagi mengabaikannya. Hanya dalam satu hari, saldo poin merit di kartu kristal di tangan Duan Lingtian telah mencapai jumlah yang mengejutkan lebih dari 1,6 juta, tentu saja, 100.000 di antaranya awalnya miliknya. Dengan kata lain, hanya dalam sehari, dia telah menerima total lebih dari 1,5 juta poin merit melalui taruhan. Jika dia memenangkan Deat Duel dalam 2 hari, semua taruhan ini akan menjadi miliknya. Saya dapat melihat bahwa hari ini di lapangan latihan, di aken lapangan luar dan Penatua tergoda untuk bergabung dengan permainan taruhan yang saya atur. Ya, saya akan melanjutkannya besok. Setelah kembali ke halamannya yang berdiri sendiri, Duan Lingtian berpikir dalam hati, mungkin masing-masing dari mereka merasa bahwa orang yang akan mati 2 hari kemudian adalah aku. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat kartu kristal di tangannya saat senyum cemerlang muncul di wajahnya. Namun, itu juga berkat ini. Kalau tidak, bagaimana lagi saya bisa mendapatkan begitu banyak poin merit? Tapi murid pelataran luar itu cukup kaya, hanya dalam 1 hari, aku sudah mendapatkan lebih dari 1,5 juta poin merit. Duan Lingtian terus muncul di lapangan latihan pada hari kedua dan taruhan terus berlanjut. Hari itu, murid pelataran luar yang datang untuk bertaruh lebih sedikit dari hari sebelumnya. Kemarin, hampir semua murid pelataran luar yang tidak berkultivasi tertutup dan sedikit yang menganggapnya berisiko dan tidak hanya mengikuti secara membabi buta seperti domba telah membuat taruhan. Kakak senior Duan Lingtian, aku sudah bertaruh menggunakan poin merit saya, bisakah saya menggunakan batu suci saya juga? Salah satu murid pelataran luar yang merasa masih belum cukup bertanya kepada Duan Lingtian. Saya minta maaf, saya hanya menerima poin merit di sini. Duan Lingtian tersenyum meminta maaf sebelum melihat sosok itu tidak jauh. Tapi kamu bisa pergi mencari dia Kendeng. Dia tampaknya menerima Saint Stone sebagai taruhan. Peluang bertaruh dengan Dekendeng terlalu rendah. Murid pelataran luar menggelengkan kepalanya dan pergi. Oh, tiba-tiba, Duan Lingtian menyadari bahwa Deng Wei yang berdiri tidak jauh darinya tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia maju terus sampai dia mencapai di depannya. Ya, apakah Anda masih meragukan saya sekarang, dia Kendeng? Duan Lingtian bertanya. Huff, aku di sini untuk bertaruh. Deng Wei mendengus. Taruhan. Duan Lingtian tercengang. Karena kamu begitu murah hati dalam memberikan kekayaanmu kepada semua orang, maka aku tidak akan rendah hati lagi. Inilah 120.000 poin merit pada Feng Fan yang memenangkan duel maut besok. Deng Wei mengeluarkan kartu kristalnya dengan gesit dan menyatakan, 120.000 poin merit. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka Deng Wei menjadi sekaya ini. Namun, segera, dia mereda lagi setelah memikirkannya. Tidak peduli apa, Deng Wei masih seorang di aken pengadilan luar dari Sekte Penerangan Bulan seperti gurunya, Fang Hui. Meskipun dia tidak sehebat gurunya, dia tetaplah di aken pengadilan luar, apapun yang terjadi. Itu cukup normal baginya untuk memiliki 120.000 poin merit di tangan. Dekendeng, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk membuat taruhan yang lebih kecil. Saya yakin 120.000 poin merit ini bukan jumlah yang kecil untuk Anda, saran Duan Lingtian dengan niat yang tampaknya baik menyipitkan matanya. Dengan begitu banyak poin merit, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak mengincar mereka sama sekali. Adapun nasihatnya dengan niat yang tampaknya mulia, sebenarnya, itu juga karena dia memiliki wawasan yang jelas tentang jiwa Deng Wei. Dia tahu bahwa semakin dia menasihatinya, semakin banyak Deng Wei menolak untuk mendengarkannya. Ternyata, Duan Lingtian benar. Apakah kamu takut sekarang? Keluarkan kartu kristal Anda, saya bertaruh 150.000 poin merit. Setelah mendengar Duan Lingtian menasihatinya, Deng Wei berpikir bahwa Duan Lingtian hanya merasa bersalah dan sekaligus, dia menambahkan 30.000 poin merit lainnya. 150.000 poin merit pada dasarnya adalah semua yang dia miliki. Sekarang dia telah memberikan semua 150.000 poin meritnya, dia hanya tersisa dengan beberapa ribu poin merit di tangan. Namun,
dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia percaya bahwa setelah besok, 150.000 poin merit akan dikembalikan ke kartu kristalnya dengan modal dan bunga. Dengan peluang taruhan 30-1, 150.000 poin penghargaan akan memberinya 5.000 poin penghargaan. Saat dia memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan 5.000 poin merit hanya dalam satu hari, Deng Wei menjadi pusing. Menghasilkan begitu cepat jauh lebih cepat daripada cara saya biasanya mendapatkan poin merit saya. Melihat bagaimana poin meritnya telah ditransfer ke kartu kristal Duan Lingtian, Deng Wei, yang mengambil janji tertulis, meliriknya dengan dingin. Duan Lingtian, aku akan memberitahu keponakanku tentang kematianmu besok. Keponakanmu, Duan Lingtian bingung. Huff, jangan bilang bahwa kamu sudah lupa bagaimana kamu benar-benar lulus penilaian masuk untuk menjadi murid dari Sekte Penerangan Bulan. Deng Wei mencibir, maksudmu, Deng Yu, apakah dia benar-benar keponakanmu? Duan Lingtian akhirnya menyatukan potongan-potongan puzzle itu. Tidak heran ketika dia pergi untuk bertaruh dengan Deng Wei 2 hari yang lalu, dia merasa bahwa Deng Wei tampaknya memiliki permusuhan yang besar terhadapnya. Jadi, ini adalah bagaimana ternyata. Bab 1448, Huang Chen yang senang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sepertinya kamu masih ingat, Deng Wei mencibir, jika bukan karenamu, akan mudah bagi keponakanku untuk memasuki sekte dengan bakat bawaannya. Tapi semua berkatmu, dia tidak lagi memiliki takdir untuk memasuki Sekte Penerangan Bulan sepanjang hidupnya. Dekan Deng, daripada membenci saya di sini, mengapa Anda tidak bertanya kepada keponakan Anda itu mengapa dia tidak bisa mengalahkan saya? Setelah melirik Deng Wei dengan acuh tak acuh, Duan Lingtian tidak bisa diganggu lagi olehnya. Perhatiannya mendarat pada kartu kristal di tangannya. Poin merit di kartu kristalnya sekarang mendekati 2,1 juta poin merit sekarang. Dari poin merit, 100.000 miliknya sementara sisanya adalah taruhan yang dia terima. Dengan modal yang ada di tanganku, aku masih bisa bertaruh 1 juta, gumam Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia melihat kelompok diaken dan penatua pengadilan luar yang mengelilinginya sebelum berpikir pada dirinya sendiri, mereka benar-benar dapat tetap tenang. Sama seperti pikiran Duan Lingtian meninggalkan pikirannya, seorang diaken pengadilan luar berjalan mendekat. Karena Deng Wei juga datang untuk ikut bersenang-senang, aku tidak akan melewatkan ini juga. Dalam hal ini, saya akan memasang taruhan 100.000 poin merit. Petik 2. Baik, Duan Lingtian dengan lancar mengambil 100.000 poin merit yang diberikan oleh diaken pengadilan luar dan pada saat yang sama, dia memberikan janji tertulis kepada diaken sebelum mengumumkan dengan sadar, 900.000 poin penghargaan lainnya dan taruhan yang saya tetapkan ini tidak akan lagi diterima, taruhan apapun. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, kelompok diaken pengadilan luar tidak bisa lagi menahannya saat mereka datang menyerbu ke depan. Aku akan menempatkan 50.000 poin merit. Saya bertaruh 60.000 poin merit. Aku akan menempatkan 80.000 poin merit. Meskipun mereka tidak segila Deng Wei, mereka masih menghadiahkan setengah dari kekayaan mereka. Hanya dalam beberapa saat, taruhan yang dimiliki Duan Lingtian di tangannya telah terakumulasi menjadi lebih dari 2,6 juta poin merit. Pada titik ini, beberapa tetua pengadilan luar berjalan mendekat. Dong Chong, penanggung jawab penilaian masuk sebelumnya yang ingin menerima Duan Lingtian sebagai murid langsung tetapi ditolak, adalah salah satunya juga. Ketika beberapa tetua ini berjalan ke arahnya, Duan Lingtian melihat energi spiritual menyapu dirinya tanpa menahan diri sebelum menyelimuti seluruh fisiknya seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Pemilik energi spiritual ini adalah seorang tetua montok di pelataran luar yang semuanya tersenyum dan tampak tidak berbahaya. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia pasti harimau yang benar-benar menyeringai. Orang jahat dengan senyum munafik adalah deskripsi yang pas. Duan Lingtian, sepertinya Anda benar-benar membuat terobosan ke tahap kesempurnaan Mortal Shading setelah penilaian masuk seperti yang dikatakan rumor. Dengan basis kultivasi sebagai pembudidaya Perfection Mortal Shading Stage, Anda memang diperbolehkan sombong untuk bisa mengalahkan Cheng Xi dan Lin Fu satu demi satu. Segera, harimau yang tersenyum itu berdiri di depan Duan Lingtian dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas pujiannya, Penatua, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Dia tidak menyukai tetua pelataran luar ini yang bersikap tidak sopan dengan menyelidiki basis kultivasinya.
Tahap penumpahan fana kesempurnaan. Seperti kata pepatah, komentar santai dapat mengungkapkan banyak hal kepada pendengar yang penuh perhatian. Setelah Dong Chong mendengar kata-kata harimau yang tersenyum ini, jantungnya langsung berdetak kencang sebelum bertanya melalui transmisi suara energi sejati. Penatua Huang Cheng, apakah Anda baru saja menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian? Huang Cheng mengangguk dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, sebelum Dong Chong dan beberapa tetua pengadilan luar lainnya dapat membuka mulut mereka, dia sudah melihat Duan Lingtian dan mengalahkan yang lain untuk mengumumkan, berapa banyak lagi taruhan yang bisa kamu ambil. Aku akan menebus sisa saldo yang masih kurang. Setelah mendengar ini, mata Duan Lingtian menyipit tanpa peringatan saat jejak seringai merayap di sudut mulutnya. Astaga, astaga, astaga. Dong Chong dan beberapa tetua pelataran luar lainnya langsung merasa ngeri. Beberapa tetua pelataran luar lainnya bahkan berteriak dengan cemas, Penatua Huang, kamu tidak bisa mengambil semua kebaikan untuk dirimu sendiri. Tepat sekali, mereka yang melihatnya bisa mendapatkan saham juga. Bagaimana Anda bisa merebut semua taruhan yang tersisa untuk diri Anda sendiri? Petik 2, Penatua Huang, kamu benar-benar tidak jujur. Beberapa murid pelataran luar mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu persatu. Hanya Dong Chong yang tidak memiliki niat untuk bersaing dengan Huang Cheng. Dia hanya ingin mengingatkan Huang Cheng bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang Master Immortal Shading Stage Martial Cultivator ketika dia mengalahkan Lin Fu sebulan yang lalu. Itulah hasil yang dia peroleh dengan menyelidiki menggunakan teknik rahasia spiritualnya secara pribadi. Tepat saat Dong Chong hendak membuka mulutnya, Huang Cheng sudah memukulnya terlebih dahulu. Kalian semua orang tua, kalian yang lambat, jadi siapa yang kalian salahkan sekarang? Seperti kata pepatah, pertama datang, pertama dilayani. Jangan bilang kalau kalian sama sekali tidak tahu tentang aturan ini. Nada bicara Huang Cheng benar-benar belak-belakan seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan ekspresi murung di wajah beberapa tetua di pelataran luar. Saat kata-kata Huang Chong keluar dari mulutnya, bahkan Dong Chong pun merasa sedikit tidak puas. Sekaligus, dia tidak melanjutkan untuk memperingatkan Huang Cheng lagi. Beberapa tetua pengadilan luar mendengus dengan jijik. Huang Cheng, bukan kamu yang memutuskan apakah kita bisa bertaruh atau tidak. Taruhan ini tidak ditentukan olehmu, Huang Cheng. Tepat sekali, taruhan ini diatur oleh Duan Lingtian. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa dia bersedia memberi Anda semua jumlah yang tersisa? Huang Cheng, jangan terlalu sombong. Setelah mendengar beberapa tetua pengadilan luar, Huang Cheng langsung menatap Duan Lingtian. Menyipitkan matanya, dia bertanya dengan nada tidak ramah, Duan Lingtian, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan barusan? Ya, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Beberapa tetua pengadilan luar memandang Duan Lingtian dan mendorongnya. Duan Lingtian, Anda tidak perlu peduli tentang dia. Jika dia berani membuat masalah denganmu karena ini, kami, beberapa orang tua ini, bukanlah orang yang mudah diganggu. Tepat sekali, kami akan mendukungmu, kamu tidak perlu takut padanya. Maaf, kalian semua yang lebih tua. Seperti kata pepatah, pertama datang, pertama dilayani. Karena Penatua Huang adalah orang yang berbicara lebih dulu, saya tidak punya pilihan lain, selain memberikan semua batas yang tersisa kepadanya. Lain kali, saya akan memastikan untuk memberi Anda semua prioritas jika saya menetapkan taruhan lain. Di hadapan pemboman terus-menerus dari beberapa tetua pengadilan luar, Duan Lingtian meminta maaf. Apakah kalian mendengar itu? Setelah mendengar permintaan maaf, Huang Cheng memiliki ekspresi puas di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengangguk pada Duan Lingtian dan menyeringai. Duan Lingtian, kamu tidak buruk. Benar-benar tidak buruk. Betapa masuk akalnya Anda. Jika bukan karena fakta bahwa Anda akan memiliki duel kematian dengan Feng Fan besok, saya benar-benar ingin mengambil Anda sebagai murid saya. Terima kasih telah memikirkan saya dengan sangat baik, Penatua Huang Cheng. Duan Lingtian berseri-seri juga saat dia melihat Huang Cheng. Adapun beberapa tetua lainnya, dia benar-benar mengabaikan mereka. Namun, sudut matanya tidak bisa tidak menyapu Dong Chong. Dari awal sampai akhir, Penatua Dong Chong bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia tampaknya tidak berniat memasang taruhan sama sekali. Dalam hal ini, untuk apa dia bergabung di sini untuk bersenang-senang? Petik 2. Hati Duan Lingtian penuh dengan cemoohan. Jika Penatua Dong Chong juga baru saja membuka mulutnya,
dia pasti akan berbagi batas yang tersisa dengannya juga. Sebulan yang lalu, Dong Chong telah menyelidiki basis kultivasinya tanpa menahan diri secara rahasia, membuatnya kesal. Setelah beberapa tetua pengadilan luar itu ditolak oleh Duan Lingtian, wajah mereka langsung murung. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mengancam dia, Duan Lingtian kemungkinan besar akan dibunuh besok, jadi apa gunanya mengancamnya? Adapun klaim Duan Lingtian untuk memprioritaskan mereka ketika dia memiliki kesempatan untuk membuat taruhan lain di waktu berikutnya, mereka sepenuhnya menganggapnya sebagai omong kosong. Menurut pendapat mereka, dia tidak akan pernah bisa bertahan hidup setelah hari berikutnya. Dong Chong menatap lama Duan Lingtian dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas bahwa bahkan jika dia mengingatkan Huang Cheng sekarang, yang terakhir hanya akan salah mengira bahwa dia menginginkan bagiannya. Duan Lingtian, berapa banyak lagi taruhan yang bisa kamu ambil? Mengambil kartu kristalnya sendiri, Huang Cheng memandang Duan Lingtian dan bertanya. 360.000 lagi, jawab Duan Lingtian. Saat Huang Cheng mendengar itu, dia dengan mudah mengambil 360.000 poin merit dari kartu kristalnya. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia hanya memiliki total sedikit lebih dari 400.000 poin merit di tangan. Sekarang 360.000 hilang dalam sekejap, ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar baginya. Namun, saat dia ingat bahwa dia akan bisa mendapatkan lebih dari 10.000 poin merit selain mendapatkan kembali 360.000 poin merit keesokan harinya, rasa sakitnya hilang. Semua dari 3 juta sekarang ada di sini. Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia tidak sengaja menunjukkannya di permukaan. Sebaliknya, dia hanya mempertahankan ketenangannya. Dia mengerti pepatah, kodok diam menangkap lalat, dengan sangat baik. Tetua, taruhan telah berakhir sekarang jadi sudah waktunya bagiku untuk kembali berkultivasi agar aku menghadapi duel maut besok. Selamat tinggal. Setelah menyimpan kartu kristalnya, Duan Lingtian melihat ke beberapa tetua pengadilan luar di depan dan mengucapkan selamat tinggal sebelum dia pergi. Duan Lingtian tidak buruk. Menatap siluetnya yang semakin jauh, Huang Cheng mengangguk puas. Tentu saja, alasan persetujuannya adalah karena pria itu telah menahan tekanan dan memberinya semua batasan yang tersisa untuknya. Di matanya, Duan Lingtian bermaksud memberinya lebih dari 10.000 poin merit secara gratis. Adapun beberapa tetua lainnya, selain Dong Chong yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya, sisanya memiliki ekspresi serius. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Duan Lingtian tidak akan menghargai bantuan. Beraninya dia benar-benar mengabaikan mereka, dan untuk berpikir bahwa dia benar-benar kembali untuk berkultivasi. Apalagi suatu hari, bahkan jika dia diberi waktu 1 tahun, dia sama sekali bukan tandingan Feng Fan. Beraninya dia benar-benar menerima undangan duel kematian Feng Fan. Duan Lingtian benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan dibunuh besok. Beberapa tetua pengadilan luar yang membenci Duan Lingtian karena tidak mengalokasikan batas yang tersisa untuk mereka mencibir satu demi satu. Haha, semuanya, aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Sampai jumpa besok. Huang Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah pergi. Sudah waktunya bagiku untuk pergi juga, Dong Chong menambahkan sebelum dia pergi juga. Karena perhatian beberapa tetua pelataran luar lainnya tidak tertuju pada Dong Chong, mereka tidak menyadari betapa tidak normalnya tingkah lakunya hari itu. Setelah mengejek Duan Lingtian beberapa kali lagi, mereka akhirnya pergi satu persatu. Adapun beberapa tetua pengadilan luar yang marah, tentu saja, Duan Lingtian tidak peduli tentang mereka. Dia percaya bahwa setelah besok, beberapa murid pelataran luar ini akan sangat berterima kasih padanya. Feng Fan adalah pembangkit tenaga listrik peringkat bumi. Terus, tidak peduli seberapa kuat dia masih hanya seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana. Mengapa dia, Duan Lingtian, takut padanya? Aku punya hampir 3,1 juta poin merit di sini, tes-tes. Saya pikir tidak banyak orang yang memiliki poin merit sebanyak ini bahkan di Sekte Penerangan Bulan. Setelah kembali ke rumah di halaman kecil, Duan Lingtian tidak memasuki pagoda indah 7 harta karun untuk langsung berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mempelajari kartu kristal di tangannya. Saat dia memasukkan energi sejatinya ke dalamnya, saldo yang ditunjukkan di kartu kristal hanya beberapa ribu dari 3,1 juta.
Bab 1449, Duel Kematian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Masih ada 1 hari lagi sebelum Deat Duel keesokan harinya. Duan Lingtian tidak memasuki pagoda indah 7 harta karun untuk berkultivasi. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar dari ruangan dan duduk di depan meja batu di halaman kecil, dengan damai menyesap teh harum dari cangkir. Tampil tenang dan santai, dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan Deat Duel dalam sehari. Sesekali, beberapa murid pelataran luar akan lewat dan ketika mereka melihat pemandangan seperti itu dari pintu halaman yang berlubang, mereka langsung menggelengkan kepala. Sepertinya kakak senior Duan Lingtian sudah menyerah. Sayang sekali, kakak senior Duan Lingtian memiliki bakat bawaan yang kuat, tetapi dia akan jatuh besok. Petik 2. Sungguh bakat yang laris. Banyak murid pelataran luar merasa kasihan pada Duan Lingtian. Banyak murid pelataran luar lainnya merasa senang juga saat melihat bagaimana Duan Lingtian tampaknya telah kehilangan semua harapan sekarang. Sepertinya saya akan mendapatkan kembali modal dan bunga yang saya pertaruhkan di tempat kakak senior Duan Lingtian kemarin besok. Pada dasarnya tidak ada ketegangan sama sekali dalam Deat Duel besok. Tidak peduli ekspresi seperti apa yang dimiliki Duan Lingtian sebelum duel maut, beberapa murid pelataran luar tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di mata mereka, Duan Lingtian sudah menjadi orang mati. Tidak peduli seberapa ramainya di luar, Duan Lingtian masih duduk diam di depan meja batu di halaman kecil. Hatinya tidak memikirkan duel maut keesokan harinya, tetapi tentang kedua tunangannya. Aku harus kembali untuk melihat-lihat dalam 10 bulan. Tidak peduli apakah bayinya sudah lahir atau belum, saya harus menunggu mereka melahirkan bayi. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Hanya dalam 10 bulan lagi, itu sudah menjadi 3 tahun penuh sejak dia terakhir meninggalkan pulau setengah bulan Pulau Sein luar negeri. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kedua gadis kecil itu sekarang. Hal yang sama berlaku untuk Little Black, Little White, dan Little Gold juga, dan Sue Nai, dia pasti sangat mengkhawatirkanku. Serangkaian sosok yang dikenal melintas di benak Duan Lingtian. Semua karakter tersebut dan suaranya yang merdu, serta raut wajah bahagia pemilik figur tersebut, memberinya rasa hangat yang kental di hatinya. Namun, Duan Lingtian tidak tahu bahwa saat ini, Overseas Saint Island dan Half Moon Island telah sepenuhnya berubah karena kedatangan seorang pria paruh baya berjubah emas. Saat malam tiba, Duan Lingtian kembali ke rumahnya, tetapi dia masih tidak punya niat untuk berkultivasi. Sebagai gantinya, berbaring di tempat tidur, dia perlahan memasuki alam mimpi dengan tenang dan tidur nyenyak. Di mata orang lain, baru 2 bulan sejak dia tiba di Sekte Penerangan Bulan. Namun, sebenarnya, dia telah menghabiskan 6 bulan penuh di pagoda 7 harta karun tingkat kedua, 6 bulan juga setara dengan setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, dia telah berkultivasi setiap saat dan setiap detik. Dia belum pernah tidur nyenyak seperti orang normal. Pada saat dia bangun, matahari sudah terbit tinggi di langit. Ketika dia berjalan keluar dari halaman, dia memperhatikan bahwa matahari yang terik sudah naik tinggi dan sekarang berada di tengah langit. Apakah sudah selarut ini? Saya kira mereka semua sudah berada di lapangan latihan sekarang. Petik 2. Seperti yang diharapkan Duan Lingtian, kerumunan orang berdesakan di lapangan pelatihan distrik pengadilan luar Sekte Penerangan Bulan. Hampir semua sekte luar, kecuali kakek tua Dong Fang Kuan dan mereka yang berkultivasi tertutup, ada di sana. Selain itu, banyak murid pelataran dalam dari distrik pelataran dalam juga ikut bersenang-senang. Zhou Qi adalah salah satunya. Selain ruang kosong di tengah, lapangan latihan yang luas benar-benar dikelilingi oleh orang-orang. Dalam kekosongan di tengah, seorang pemuda yang tampak biasa berdiri di sana dengan tenang dan mencapai ketenangan mental dengan mata tertutup. Tidak bergerak 1 inci pun seperti gunung, dia tampak seperti patung. Orang ini adalah Feng Fan, murid pelataran luar yang menduduki peringkat kelima di pelataran luar Sekte Penerangan Bulan. Pada saat yang sama, dia adalah pembangkit tenaga listrik terkenal yang berada di puncak Void di peringkat bumi juga. Mengapa kakak senior Duan Lingtian belum datang? Jangan bilang bahwa dia sudah melarikan diri pada saat yang kritis seperti itu. Tidak mungkin, kan? Kakak senior Duan Lingtian sepertinya bukan orang yang akan mengingkari janjinya. Selain itu, Penatua Dongfang memperhatikan masalah ini. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, apakah dia bisa kabur begitu saja? Kamu ada benarnya.
Lapangan latihan yang bising segera kembali tenang. Duan Lingtian, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Setelah Anda mati, saya akan membawa berita itu kembali ke klan saya dan jika Yu kecil tahu tentang Anda terbunuh, dia pasti akan sangat gembira. Berdiri di sisi lapangan latihan, Deng Wei mencibir lagi dan lagi seolah-olah dia telah melihat adegan bagaimana Duan Lingtian akan dimusnahkan oleh Feng Fan. Duan Lingtian, aku harap kamu bisa bertahan. Hidupmu adalah milikku, Yemen. Jika Anda mati, saya juga akan membunuh Feng Fan dan membuktikan kepada semua orang bahwa saya, Yemen, lebih kuat dari Anda. Aku lebih kuat dari orang yang bisa membunuhmu. Berdiri di sudut kerumunan, mata Yemen bersinar dengan dingin. Meskipun Duan Lingtian belum ada di sana, obsesi di hatinya sudah meningkat. Alasan dia jatuh ke dalam iblis Dao terakhir kali adalah karena Duan Lingtian. Dia ingin melampaui Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian meninggal, dia pasti akan kehilangan targetnya. Namun, dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika Duan Lingtian terbunuh, dia tidak akan lagi terobsesi pada Duan Lingtian tetapi pada Feng Fan. Huang Cheng, sesepuh sekte luar, berdiri di antara kelompok tetua pengadilan luar. Tidak seperti para tetua pengadilan luar yang tampak murung, selain Dong Chong, wajahnya dipenuhi dengan senyum seolah-olah dia sedang menunggangi puncak kesuksesannya. Menurutnya, pada dasarnya tidak ada risiko baginya untuk bertaruh 360.000 poin merit pada Feng Fan. Meskipun kemungkinannya rendah, itu masih 30-1. Hanya dalam satu hari, dia akan bisa mendapatkan lebih dari 10.000 poin merit dengan modal dan bunga. Saat dia memikirkan ini, dia senang. Seseorang dengan penglihatan yang tajam langsung melihat sosok berwarna ungu yang sedang berjalan menuju lapangan latihan dari halaman kecil yang berdiri sendiri. Pada saat yang sama, dia berseru keras dan menarik perhatian semua orang, kakak senior Duan Lingtian ada di sini. Seketika, sebagian besar orang di lapangan latihan menoleh untuk melihat Duan Lingtian satu persatu. Dia Duan Lingtian, beberapa murid pelataran dalam dari distrik pelataran dalam yang datang untuk ikut bersenang-senang mau tidak mau akan terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa murid pelataran luar ini yang ketenarannya telah menyebar ke seluruh distrik pelataran luar dan sedikit terkenal bahkan di distrik pelataran dalam saat dia memasuki sekte penerangan bulan benar-benar akan berubah menjadi semudah ini. Duan Lingtian, menatap Duan Lingtian, mata Zhou Qi berkilauan dengan dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia anggap sebagai semut, sampai-sampai dia merasa malas untuk membunuh, akan benar-benar memiliki bakat bawaan yang melarang dan tumbuh ke tahap seperti itu. Jika waktu bisa dibalik dan dia bisa kembali ke 6 bulan sebelumnya, dia pasti akan membunuh anak kecil yang tidak mencolok ini untuk menghindarkannya dari semua masalah nanti. Namun, saat dia diingatkan tentang fakta bahwa orang seperti itu akan tidak ada lagi setelah hari ini, hati Zhou Qi langsung dipenuhi kegembiraan. Zhou Qi, meskipun ada banyak orang di lapangan latihan, Duan Lingtian masih memperhatikan Zhou Qi pada pandangan pertama. Hatinya langsung tercabik-cabik karena jijik. Perhatikan baik-baik dan bersiaplah untuk menerima hadiah yang aku berikan kepada gengmu. 6 bulan yang lalu, adegan bagaimana Zhou Qi pergi ke perkebunan gubernur kota Mount Hill City dengan meyakinkan masih jelas di benaknya. Orang yang tadinya memandang rendah dirinya dan memperlakukannya sebagai semut sekarang tidak lagi jauh darinya. Hanya dalam 1 tahun lagi, dia percaya bahwa dia akan dapat melampaui dia sepenuhnya. 1 tahun lagi juga setara dengan 3 tahun di tingkat kedua Seven Treasures Exquisite Pagoda. Beraninya kau, persetan denganmu. Melihat tampilan menghasut Duan Lingtian, wajah Zhou Qi berubah serius dan berubah menjadi jijik seolah-olah dia baru saja makan seekor lalat. Tidak peduli seberapa mengerikan bakat bawaan Duan Lingtian, dia masih tampak seperti semut di mata Zhou Qi seperti 6 bulan yang lalu. Dan hari ini, semut seperti itu benar-benar berani menatap matanya dengan tatapan seperti itu. Seketika, darah Zhou Qi mendidih karena marah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhou Qi memandang Feng Fan yang berdiri di ruang kosong di lapangan latihan. Terbakar oleh amarah, dia memberitahunya menggunakan transmisi suara energi sejati. Saudara muda Fan, saya harap Anda dapat menyiksanya sebelum Anda membunuhnya. Siksa dia sebanyak yang Anda bisa. Petik 2. Setelah mendengar suara Zhou Qi, Feng Fan mengangguk dan membuka matanya lebar-lebar pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Duan Lingtian berjalan di jalur yang secara otomatis dibuka oleh sekelompok murid pelataran luar untuknya dan datang ke tengah lapangan latihan.
Mencapai di depan Feng Fan, dia berdiri dalam posisi buntu. Duan Lingtian. Feng Fan mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Nada suaranya merendahkan seolah-olah dia adalah orang top yang menghadap ke orang rendahan saat dia berkata dengan nada bertanya. Feng Fan. Duan Lingtian tidak menjawab Feng Fan dan bertanya balik dengan nada mengejek. Kupikir kamu tidak berani datang lagi, datang selarut ini. Feng Fan mengerutkan kening tanpa disadari. Nada suaranya dipenuhi dengan sinisme. Terlambat, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, kamu hanya memintaku untuk datang ke lapangan latihan untuk duel hari ini, tetapi kamu sepertinya tidak mengatur waktu, bukan? Jangan bilang aku baru datang saat hampir tengah hari. Bahkan jika aku datang nanti malam, aku tetap tidak akan dianggap membuatmu berdiri. Mulut yang luar biasa, aku harap kekuatanmu bisa sehebat mulutmu nanti ketika kita mulai, ejek Feng Fan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Nada bicara Duan Lingtian masih setenang sebelumnya. Tidak ada riak di wajahnya seolah-olah dia bahkan tidak akan menatap bahkan jika gunung runtuh. Aku ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu sebenarnya berasal. Beraninya kamu benar-benar menerima undangan deat duel yang aku, Feng Fan, keluarkan. Hari ini, saya kira itu juga cukup beruntung bagi Anda untuk dapat mati di tangan saya hari ini, Feng Fan menambahkan dengan acuh tak acuh, setelah Anda mati, harap ingat ketika Anda berada di dunia lain bahwa orang yang membunuh Anda adalah masa depan, pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Saya yakin Anda dapat menghibur diri sendiri setiap kali memikirkan hal ini. Lagi pula, tidak memalukan untuk mati di tangan calon pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Petik 2. Calon pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Yah, kita harus melihat apakah kamu memiliki takdir untuk menembus Saint Stage atau tidak. Duan Lingtian menjawab, kata-katanya tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Karena dia sudah yakin bahwa Feng Fan adalah orangnya Liu Huan dan ada di sana untuk membunuhnya, dia tidak perlu bersikap sopan lagi, bahkan jika dia sopan, apakah pihak lain akan berubah pikiran dan tidak membunuhnya? Itu adalah pertempuran akal dengan palu dan penjepit. Duan Lingtian adalah orang yang menang dalam pertempuran sengit kata-kata. Potong omong kosong, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan mati hari ini. Seolah mengetahui bahwa dia tidak akan mendapat manfaat apapun jika dia terus mengoceh, Feng Fan tidak berencana untuk mengatakannya lagi. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, hembusan sinar keemasan naik dari tubuhnya segera. Seluruh tubuhnya tampaknya telah terbungkus lapisan kemeja emas. Ini adalah, setelah melihat ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengapa ini terlihat sangat mirip dengan kemeja perak yang dia kembangkan dan kaos tembaga yang dia kembangkan terakhir kali. Bab 1450, Melawan Feng Fan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ini baju emas. Baju emas adalah versi yang ditingkatkan dari baju perak. Itu adalah salah satu dari sedikit taktik bela diri tingkat suci tingkat manusia primitif yang dimiliki Sekte Penerangan Bulan kita. Ya dewa, aku tidak menyangka kakak senior Feng Fan telah mengembangkan taktik bela diri kelas suci primitif tingkat manusia seperti itu. Saat tubuh Feng Fan bersinar dengan kilatan emas seolah-olah dia mengenakan lapisan emas, banyak murid pelataran luar menangis dengan keras. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Fan kuat karena dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi, mayoritas dari mereka belum pernah melihatnya beraksi. Bahkan mereka yang pernah melihatnya beraksi belum pernah melihatnya menggunakan baju emas. Baju emas, apakah itu versi yang ditingkatkan dari kemeja perak? Begitu, Duan Lingtian mengerti setelah mendengar bisikan di sekitarnya tetapi dia masih terkejut. Kemeja emas adalah gerakan dalam taktik bela diri kelas suci primitif manusia. Dikatakan bahwa dibutuhkan 300.000 poin merit untuk meminjam taktik bela diri tingkat primitif tingkat manusia dari Sekte Penerangan Bulan sekali. Kemeja emas yang dikultivasikan oleh Feng Fan setidaknya akan berada di tahap kedua, itu berarti dia akan meminjam taktik bela diri kelas suci primitif tingkat manusia setidaknya 2 kali, menghabiskan 600.000 poin merit. Memikirkan itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya. Aset Feng Fan tidak sebanding dengan murid pelataran luar biasa, dia bahkan bisa bersaing dengan diaken pengadilan luar. Perlu dicatat bahwa dalam taruhan yang telah ditetapkan Duan Lingtian 2 hari lalu, taruhan terbesar yang ditempatkan oleh murid pelataran luar tidak lebih dari beberapa ribu poin merit. Secara alami,
Para murid pelataran luar yang bertaruh tidak termasuk Feng Fan dan 5 orang peringkat teratas dari pelataran luar yang juga merupakan 5 murid pelataran luar teratas di peringkat bumi. Jadi bagaimana jika itu adalah versi yang ditingkatkan dari baju perak? Saya telah mengembangkan baju perak saya ke tahap tertinggi, tahap sempurna. Kekuatannya sebanding dengan baju emas yang dikultivasikan ke tahap ketiga. Selain itu, tubuhku sudah jauh lebih kuat dari orang biasa. Begitu aku menggunakan kemeja perak, aku akan bisa memberikan efek yang lebih kuat. Duan Lingtian sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri. Tubuhnya sudah kuat. Dalam kata-kata Penatua Huo, itu bahkan lebih kuat dari tubuh naga surgawi bercakar 6 dan setara dengan naga surgawi bercakar 7. Dalam hal pertahanan, tidak mungkin bagi Feng Fan untuk bersaing dengannya. Secara alami, Duan Lingtian juga jelas bahwa Feng Fan tidak menggunakan baju emas hanya untuk pembelaannya, tetapi juga untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Terlepas dari apakah itu kemeja tembaga atau kemeja perak, setelah digunakan, itu bisa meningkatkan kebugaran fisik seseorang selain memperkuat pertahanan mereka. Sebagai versi upgrade dari Silver Shirt, Golden Shirt tentunya memiliki kualitas yang sama. Karena panggungnya berbeda, begitu pula efek yang diperkuat. Tentu saja, fondasi tubuh seseorang akan memiliki dampak terbesar. Dalam hal itu, Feng Fan tidak bisa bersaing dengan Duan Lingtian sama sekali. Bahkan jika Feng Fan telah mengolah baju emas ke tahap tertinggi, yaitu tahap sempurna, hanya pertahanan yang dibentuk oleh energi sejati yang dapat menghalangi Duan Lingtian ketika dia menggunakan baju emas. Adapun peningkatan kebugaran fisik, itu tidak layak disebut Duan Lingtian, itu tidak akan membuat perbedaan baginya. Semua itu karena tubuh Feng Fan hanyalah tubuh fana sedangkan tubuh Duan Lingtian begitu kuat sehingga di seluruh martial Dao Sein Land, di antara mereka yang basis kultivasinya sama dengan miliknya, bahkan Sein Beast atau Wild Beast yang terlahir dengan tubuh yang lebih kuat tidak akan sebanding dengannya, apalagi manusia. Untuk memamerkan kebugaran fisik seseorang di depan Duan Lingtian seperti menampilkan keterampilan kecil seseorang di hadapan seorang ahli. Duan Lingtian, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat beruntung. Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah bertarung dengan murid pengadilan luar lain sejak saya berjuang untuk masuk ke peringkat bumi. Setelah pertempuran hari ini, kamu harus bangga bahkan jika kamu mati. Saat Feng Fan mengangkat tangannya, sebuah pedang muncul. Itu adalah pedang lebar yang tebal dan lebar. Berbeda dengan keanggunan pedang biasa, pedang lebar itu tampak besar. Itu terlihat sangat besar sehingga sulit untuk mengayunkannya. Namun, pedang lebar itu sepertinya tidak ada artinya ketika Feng Fan memegangnya di tangannya. Merasa bangga bahkan jika aku mati. Duan Lingtian mencibir, kamu bisa menyimpan kebanggaan seperti itu untuk dirimu sendiri. Saudara muda Fan, berhentilah berbicara omong kosong padanya. Bunuh saja dia sekarang. Transmisi suara energi sejati Zouki berdering di telinga Feng Fan yang membuatnya menjadi serius saat tatapannya diarahkan ke Duan Lingtian seperti kilat. Pada saat berikutnya, dia pindah. Dalam penglihatan mata kiri Duan Lingtian, Zouki seorang diri memegang pedang tebal yang lebih panjang dari tingginya dan tiba di dekatnya seperti embusan angin dalam sekejap mata. Ketika dia pindah, dia memberi Duan Lingtian perasaan aneh. Pada saat itu, dia sepertinya telah berubah menjadi Rock. Rock melonjak 9 surga. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar seruan. Salah satu murid pelataran dalam mengenali teknik gerakan yang dikembangkan oleh Zouki. Itu milik taktik bela diri kelas manusia primitif Saint Grade yang sama dengan gerakan bertahan, kemeja emas. Itulah mengapa gerakannya sangat mirip dengan Rock, ternyata teknik gerakan yang dia kembangkan disebut Rock Soaring the Nine Heavens, pikir Duan Lingtian dalam hati. Duan Lingtian, ambil itu. Feng Fan tiba di hadapannya dalam sedetik. Setelah berteriak, pedang di tangannya memancarkan gumpalan energi sejati dengan kilau hijau di sekitarnya. Secara bersamaan, dia mengayunkan pedang ke bawah ke kepala Duan Lingtian. Pada saat itu, Duan Lingtian bahkan memiliki ilusi bahwa Feng Fan tidak lagi memegang pedang tetapi gunung raksasa. Pedang lebar yang bergerak seperti guntur menghantam Duan Lingtian seperti gunung besar. Ledakan, 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 ledakan. Kemanapun pedang itu lewat, suara angin dan guntur terdengar tanpa henti. Udara di kehampaan dimanapun pedang itu lewat sepertinya jatuh ke dalam ruang hampa seketika sementara Duan Lingtian menjadi sasarannya. Taisan raksasa, murid pelataran dalam lainnya berteriak ketika dia mengenali gerakan ofensif yang dilakukan Feng Fan.
Sekali lagi, itu berasal dari taktik bela diri tingkat suci primitif tingkat manusia yang sama dengan baju emas dan rok Soaring the Nine Heavens. Inti dari langkah ofensif ini adalah kekuatannya. Setelah kekuatan diberikan, terlepas dari senjatanya, itu akan jatuh dan menghancurkan lawan seperti gunung Tai yang mendarat di atasnya. Apa yang begitu sulit untuk diambil? Menghadapi serangan sengit Feng Fan, Duan Lingtian mencibir. Dalam sepersekian detik, busur menembak matahari muncul dan panah yang dibentuk oleh energi sejati melesat seperti meteor yang lewat di langit malam. Serangan aerolit, panah seperti meteor melesat ke arah pedang di tangan Feng Fan dan menabraknya. Ledakan, seiring dengan ledakan yang disebabkan oleh tabrakan kekuatan, hamparan luas gelombang udara bergulir menyebar dan menyapu seluruh aula latihan seni bela diri, menyebabkan jubah semua orang yang hadir berkibar. Panah Duan Lingtian membuat pedang lebar itu bergetar dan bergeser sedikit ke atas serta menghabiskan sebagian kekuatannya. Usaha yang sia-sia, meskipun dia kagum dengan kekuatan yang terkandung dalam serangan tergesa-gesa yang dilakukan oleh Duan Lingtian, Feng Fan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan sempurna ini untuk mengalahkannya sekali dan untuk selamanya. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan terus menekannya ke Duan Lingtian. Tentu saja, serangan ini dilakukan dengan terburu-buru dan kekuatan yang dia berikan sedikit lebih lemah dari serangan sebelumnya. Namun, Feng Fan masih percaya diri. Serangan ini pasti akan mendarat di Duan Lingtian sebelum dia bisa melakukan tembakan lagi. Kami masih belum tahu usaha siapa yang sia-sia. Duan Lingtian tersenyum tipis sementara Sun Shooting Bow di tangannya menghilang ke udara tipis. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, mengepalkan kedua tinjunya dan meninju. Seolah-olah dua meriam ditembakkan dengan cepat. Adegan itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Apakah Duan Lingtian berencana untuk mengambil pedang Feng Fan dengan tangan kosong? Meskipun serangan Feng Fan saat ini tidak sekuat yang terakhir, sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa ditangkap oleh Duan Lingtian dengan tangan kosong. Bodoh! Zhou Qi menyeringai seolah-olah dia telah meramalkan adegan di mana Duan Lingtian dibunuh oleh Feng Fan. Duan Lingtian ini, dia memiliki senjata suci tetapi tidak menggunakannya. Apakah dia mencari kematian? Yemen mengerutkan kening. Ada senyum di wajah Huang Cheng. Dia sepertinya sudah melihat lebih dari 10.000 poin jasa melambai padanya. Oh, kamu mencari kematian. Melihat bahwa Duan Lingtian berencana untuk menangkap pedangnya dengan tangan kosong, seringai mengejek muncul di wajah Feng Fan secara instan. Bahkan penggarap bela diri tahap Sein rudimen awal tidak akan berani melakukan itu dalam menghadapi serangannya. Karena kamu ingin mati lebih awal, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Pedang raksasa di tangan Feng Fan terbanting. Meskipun tidak sekuat serangan sebelumnya, itu masih tak terkalahkan seperti gunung yang runtuh ke bawah. Kemanapun ia lewat, ia tampaknya mampu menutupi matahari dan memuja langit dan bumi. Menghadapi ejekan, Duan Lingtian tidak menjawab yang jarang terjadi. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju kedua tinjunya keluar bersama-sama, seluruh tubuhnya tampak tertutup kilau perak yang membuatnya tampak seperti diselimuti kain perak yang mempesona. Itu adalah kemeja perak yang telah dia kembangkan ke tahap tertinggi. Begitu dia menggunakan kemeja perak, itu hampir semua potensi di tubuhnya dan kekuatan kasarnya yang murni dikeluarkan sepenuhnya. Bahkan jika lapisan kilau perak berkilau tidak ada, maka semua orang yang hadir dapat melihat nadi berdenyut di kepalan tangan Duan Lingtian. Setiap kali mereka berdenyut, kekuatan berdenyut. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Duan Lingtian melepas pakaiannya, semua orang akan dapat melihat bahwa otot-otot yang tersembunyi di bawah kain perak semuanya menonjol. Rusak, saat pedang Feng Fan yang jatuh mendekatinya, Duan Lingtian menatap sementara sepasang tinju besinya yang bersinar dalam kilau perak dan energi sejati tersapu seolah-olah mereka adalah dua Wir Dragon yang merayap keluar dari lubangnya. Kedua Wir Dragon melonjak keluar dan menghadapi pedang raksasa yang jatuh tanpa ragu-ragu dengan momentum yang besar. Ini memicu suara angin dan guntur. Bang, bang, bersamaan dengan dua dentuman yang menggelegar, dua gelombang udara meluncur ke segala arah dari dua titik itu sebagai pusatnya dan menabrak satu sama lain seolah-olah bahkan kehampaan itu tampak pecah. Gelombang udara yang menabrak satu sama lain juga membentuk gelombang kejut skala kecil dan menyapu keluar bahkan di lingkungan seperti Dao Martial Saint Land di mana gravitasinya begitu kuat. Selama penggarap bela diri dan penggarap Dao yang hadir memiliki basis kultivasi di atas tahap penumpahan Fana Paramon dan memperhatikan, mereka bisa melihat riak di udara yang menyebar.
Dalam hitungan detik, riak menyebar dan mempengaruhi mereka.